Tes 1, 2, 3. Tes. Sebelum tidur kita mau ngapain ya? Apain ya? Tadi aku lihat itu Pak Apa tuh, Mas? di TikTok. Orang beli rumah subsidi, tapi masa pakai batu merah? Batu merah. Bata merah itu, kalau kita kan batako. Ini pakai bata merah. Itu mungkin daerah yang lebih terpencil kali, jadi bahannya itu bisa bahan yang bagus. Ini kali. Kalau misalnya kayak di Bekasi, di Cikarang, di Bogor, kayaknya nggak mungkin kalau pakai batu merah. Coba kamu cek deh. Maksud aku kayak kita aja dulu pakai batako kan, set dia pakai bata merah, keren banget. Terus aku pernah lihat juga rumah subsidi yang kiri kanannya nggak nempel. Nah, itu berarti budgetnya ya dapatnya sebenarnya cukup, tanahnya murah yang pasti itu mah. Itu udah pasti nggak mahal kayak di Bekasi. Kalau di Bekasi kan tanahnya aja udah mahal, bahan bakunya mahal, jadi semua speknya diturunin, jadi ya udah pasti jelek. Batakonya nggak diisi pakai semen, ya kan? Jadi kalau digetok paku langsung longgar. Ingat gak sih dulu waktu kita ngelihat rumah ini pertama kali, depannya cuman itu doang ya, muat sama motor ya. Kan depan rumah kita ada got gitu kan, jalanannya cuman buat motor doang, mobil nggak bisa masuk kan. Terus belakangnya kita juga masih lalang banget ya, masih gabung sama rumah tetangga. Yang lebih parah lagi, sebelum kita 2014-an lah, itu tembok aja nggak diaci, ya kan? Emang kita beli tahun berapa sih? Aku lupa deh. 2016 itu masih mending tembok diaci, tapi kabelnya jelek, sampai ganti kabel kita kan. Kita juga nggak ada itu, tahu dulu apa namanya, pipa air itu loh. Iya, makanya bikin Pak Edi, ya kan, tetangga udah bikin mencong. Emang yang sebelum kita nggak ada diaci. Nggak ada. Contoh aja Prima ngambil 2015 temen tuh, ya kan, 2015 dia di perumahan Bekasi ya gitu deh pokoknya, karena tanahnya mahal jadi ya bahannya itu diminimalisir. Contohnya aja tuh temboknya nggak diaci, terus apa tuh, nggak pakai listrik, dipasang sendiri buat instalasi listrik, airnya nggak ada. Akhirnya ya sama aja bohong itu, subsidi tapi cuman beli tanah tuh hitungannya kalau kayak gitu, percuma bangun ulang. Makanya sekarang kan banyak evaluasi nih, tahun berapa, 2023 ini kan semua subsidi itu rapih, dari mulai apanya, temboknya udah diaci, lantainya udah keramik, atapnya udah baja ringan. Tetep aja, tapi kayak di komplek kita aja deh tetep pakai batako kan, yang blok-blok baru. Batako sih iya, Batako, tapi spek lainnya lebih diperbarui, kayak misalnya speed tank ada buat aliran air apa, serapan. Kalau kita boro-boro air serapan udah gitu ditipu, bilangnya udah didalemin tapi pas diukur masih 1 meter. Kata abangnya itu bukan didalemin, diperlebar sama dia. Emang iya? Iya, waktu itu kan aku nanya, ini udah didalemin bang, kata abangnya dilebarin bu, gitu. Oh, berarti tainya ke samping. Aku udah lebar ke sampai mana. Tapi alhamdulillah sih selama kita nempatin nggak penuh-penuh ya. Sih. Tapi ya gue kecewanya itu gentengnya berat. Tapi sebenarnya gentengnya bagus tahu. Apa kita Gentengnya sebenarnya kuat. Coba deh kalau kita pikir-pikir ya. Dulu kita DP berapa? Tahun 2016. 13.500.000. Oh iya. Iya, aku mah inget mah sama duit.
Dulu kita DP tahun 2015. Si Bintang murah juga, DP udah cuman DP dia cuman 3 juta. 2023 tuh ya. 2023 3 juta. Tapi Oke. itu lagi promo mungkin. Diskon ya. Diskon dan inden. Indennya kan sampai 7 bulan sampai mulus tuh perutnya, dia nungguin kagak dipanggil-panggil akad. Udah akad kagak bisa-bisa. Nah, tunggu dulu. Kita jelasin dulu. Kan kita beli rumah di Babelan. Kalau menurut kita sih itu adalah rumah subsidi yang paling dekat sama Jakarta. Bener. Karena kita di belakang Harapan Indah nih. Harapan Indah. Iya, kalau orang nanya rumahnya di mana? Di belakang Harapan Indah gitu lah ya, enak lah ya. Iya bener. Ada yang masih setengah jaman lagi. Setengah jaman lagi dari Harapan Indah. Nggak nyampe lah kalau nggak macet mah naik motor 15 menit deh kalau naik motor. Kalau kilometer 7 kilo kalau aku ukur sih. Ya dari Harapan Indah ke rumah kita masih 7 kilo lah ya. Kilo. Oke, itu lokasinya paling dekat sama Jakarta menurut kita. Nggak tahu nanti mungkin teman-teman mau info kali kalau ada yang lebih dekat dari kita gitu ya. Terus tahun 2016 kita DP 500 500. dengan keadaan seadanya, tapi udah mending sih, udah di AC. Permasalahannya apa karena kita buyback jadinya agak lebih baik ya? Mungkin di tahun itu 2016 sebenarnya nggak kondisi kayak kita gini. Mungkin untuk teman-teman kita jelasin dulu kali Pak, kita belinya. Jadi rumah subsidi ini kita bukan beli langsung dari developer perumahannya ya. Iya. Nama perumahan kita adalah Villa Gading Harapan 3 di Babelan. Cek dah tuh, di googling dah tuh. Nah, paling bagus tuh pokoknya. Villa Gading Harapan 3 ini dia punya developer. Tapi kita bukan beli dari developer langsung Villa Gading Harapan 3. Tuh, jadi lelang. Jadi lelangan. Nih sepertinya nih ada orang yang beli dari VGH 3 ini terus dia nggak mampu bayar gitu ya. Sama BTN ditarik terus dilelang lagi open. Untuk yang mau beli. Dibelilah sama developer lain. Bukan developer VGH 3. Apa nama developer kita ingat nggak kamu dulu? Itu kan aku selalu ngisi listrik, jadi aku paham. PT Borneo. Oh iya benar, karena nama listrik kita masih PT Borneo ya. Nah kita dibelilah yang lelangan itu sama PT Borneo. Kita belinya itu sama PT Borneo, betul ya? Tapi tetap subsidi. Betul. Dimana kualitasnya itu memang lebih baik daripada teman-teman yang beli di developer langsung VGH-nya saat itu ya. Untuk saat itu. Tapi untuk saat ini udah bagus. Tunggu dulu, kita lihat tambah yang itu dulu, jangan saat ini aja. Saat itu dulu. Jadi kondisi rumah kita adalah rumah tipe 3672, betul ya? Kita di jalan utama. Ini kita beruntung banget sih dapat jalan utama. Jalan utama lebar lagi. Karena jalan utama itu gede banget. Terus kita berapa? 10 meter kita jalan utama kita. 12 ya? 12 meter. Jadi emang besar banget jalan utama. 72 pada saat itu 2016 itu udah jarang. Mungkin nggak ada kalau daerah Bekasi. Ada lah, tapi zaman dulu masih ada. Iya, kita di jalan utama. Alhamdulillah dapat jalan utama. Dan itu juga lu sebenarnya nggak mau. Jadi lo inget gak sih waktu yang kita nggak, sumpah gue pengen banget menelusuri waktu itu kita kesini tuh lewat mana. Jadi kita itu melihatnya itu dari iklan kamu ya. Lihat iklan cari OLX kan. Kamu tuh ngelihat dari iklan OLX. Ada rumah subsidi, saking pengennya punya rumah tapi nggak punya duit. Bener ya, kita pengen banget punya rumah mandiri. Kamu sih pengen mandiri tapi nggak punya duit. Intinya gue nggak mau tinggal sama orang tua ataupun mertua aja. Gue pengen minimal berempat sama anak-anak. Waktu itu belum lahir Ben ya? Udah dong. Udah 2016 belum dong. Oh belum. Baru gue lah. Oh iya belum. Pada saat itu ya gue pengennya ya udahlah sama keluarga aja di rumah. Nah kira cari dengan budget minim. Ada namanya rumah subsidi kamu ya di OLX ya. Kamu sempet nyari juga kan waktu itu sama emak ya Pak? Sempet sampai mama mabok.
tadi sempat nyari ke daerah Bekasi lain ya. Oke, tapi intinya adalah kamu Dan pada saat itu tahun 2016 itu gue nyari muter-muter nggak ada perumahan yang serak sama gue. Apalagi yang di mana tuh? Di jalan Kali CBL. Itu kayaknya tuh rasanya jauh banget itu nelusurinnya. Soalnya jalannya dari arah Tambun. Masuknya tuh dari Sumarekon. Itu tuh jauh banget berasa dari arah Bekasi maksudnya. Iya, Bekasi, Sumarekon, Bekasi. Nah, itu tuh bener-bener wah, kayaknya bunuh diri gua kalau kesini terus nih kan. Iya. Ya udahlah, cari-cari lagi kan. Dan pada saat itu juga nggak dapet tuh yang namanya tanah 72. Ini paling besar nggak ada. Oh, nggak ada. 60 semua. Nah, waktu itu terus kamu dapet yang di sini ya. Di sini terus kamu janjian sama si Bapak siapa namanya? Wahyu. Siapa namanya? Namanya siapa Manda? Lupa gua. Siapa namanya? Ya itulah Bapak yang cabi-cabi itu kan. Yang cabi-cabi. Nah, So, kita itu juga gue curiga, mukanya kan kriminal. Gue curiga nih bener Bener apa transaksi di rumah, Iya. DP di rumah kan. Ini beneran ya Pak? Tunggu dulu, kita iya. ngecek dulu. Kamu mah, Ya, kita ngecek dulu. kita cuman ngecek apa nih? Cuman Ngecek lokasi lah. ngecek lokasi Kamu di kan sini. belum pernah kan. Janjian sama si bapak itu kan. sama Om Bay. Enggak dulu dong, kita berdua dulu nih dari kantor aku. Kita berdua kan? Iya, ngecek berdua Iya, doang. aku sama Om Bay. Itu mah yang udah mau transaksi ya. Kamu mah. Bener. Kita transaksi, kita ngecek nih, pas ini alamatnya di sini. Intinya kan kamu kan udah lihat, udah searching sendiri tuh tanpa aku. Terus ketemulah yang di sini akhirnya kamu bilang, yuk ikut yuk gitu. Terus aku pulang dari kantor aku di Gunung Sahari, cuslah kita ke sini. Karena dari Gunung Sahari entah kenapa itu si map mengarahkannya lewat mana? Cilincing. Utara. Cilincing itu jauhnya muka sampai belepotan hitam kena knalpot. Sepanjang jalan, kamu inget gak ya aku bilang, kok sepanjang jalan aku ngelihat anak kecil daerah sini mukanya penuh gitu. Iya benar. Ingat. Karena udah, aduh itu karena kita jarang main ke Jakarta Utara ya, terutama di Cilincing ya. Kayaknya shock ya ngeliat daerah sana. Itu jauh banget sampai ke sini. Aku udah give up, aku udah bilang sama kamu kayak enggak, gue nggak mau di sini. Ingat gak kamu? Iya, gue ngeyakinin bini gue karena di depan rumah kita udah ada yang nempatin. Dan orang itu bilang ngobrol kita sama Pak Edi. Pak Edi. Namanya Pak Edi. Kenal sama tetangga yaitu Pak Edi itu, dia lagi bikin kerajinan tangan pakai kayu kayak. Emang iya? Iya. Nggak inget gue. Ingat gue. Wah, Bapak, gimana nih Pak? Rumah di sini enak nggak perumahan? Enak Pak. Jalanannya juga kan tegap di depan jalan utama. Kan mobil kata Pak Edi kan. Ingat lah. Iyalah kan bukan jawabnya nggak mungkin gitu ya. Baru juga kenal. Aku kentut. Aku ketawa kampus kentut. Iya Pak. Gimana ya Pak? Kira-kira ini tempatnya. Tapi saya sih cocok Pak karena jalan utama ini saya sih suka. Yuk ambil aja Pak kalau di sana bisa ini. Ya sifat tinggal ini aja data-datanya saya pengen tahu bener apa enggak gitu. Udah pas sudah itu kan. Terus dia nanya, emang aku bilang tapi jauh ya Pak, kan aku bilang gitu. Emang lewat mana? Kata aku lewat Cilincing kita kan. Jauh. Emang rumah di mana? Kita itu masih tinggal sama Om Bay di Romangun gitu. Pak Edi langsung ngasih tahu. Nah, jangan lewat sana, itu mah jauh. Kalau mau ke Romangun mah ke Jakarta sana lewatnya Harapan Indah gitu kan. Kasih tahu lah tuh tadi lewatnya mana Pak? Belakang. Emang ada jalan Pak? Ada katanya. Coba aja ntar pulangnya lewat situ kan gitu ya. Kita pulang lewat situ ya. Iya, kayaknya kita pakai map cuma patokannya Harapan. Enggak deh, kita nggak pakai map saat itu deh. Enggak, kan map belum masuk ke daerah situ kayaknya Mas. Jalan. Terus berarti dari kantor gue ke sini kita nggak pakai map. Dari kantor lu ke sini pakai, cuman udah langsung ngarahin ke Cilincing muter karena arah ke Jalan Cakung itu kan mungkin karena Jalan Cakung lagi pembangunan tol. Ya kalau mau ide aja. Iya bener kan pembangunan tol.
terus macetnya mungkin parah. Jadi mungkin ya nggak diarahin ke sana, ini arahnya lewat sini aja, lebih lancar gitu. Tapi jauhnya nauzubillah. Nah untungnya kan pulang lah kita lewat belakang Harapan Indah kan. dan seterusnya. Ingat nggak lo setelah itu kita Sampai kita tunggu dulu, iya. kita ke KFC dulu, ingat nggak? Emang iya. Ini istirahat, saking gue capeknya kan. KFC mana? KFC Harapan Indah lah. Oh, Terus yang tukang parkir masih bayar belum ada. yang parkirnya 2 kali. Secure parkirnya ya. Iya, super parking bayar, dalamnya juga bayar. Nah, coba tolong. Astagfirullah. Terus pasti gitu gue selalu ngomong, deket kan kalau sini kan gitu-gitu. Tetap lu nggak mau. Oh ya, gue cuma kayak ntar mikir-mikir lagi deh kan gue bilang gitu sama lu. Terus mau sampai kapan kita nggak akan punya. Gue sih nganggapnya ya udahlah duit hilang gitu sih, gue nganggapnya Nah, waktu itu tuh. lu masih berpikir duit hilang. Coba kalau nggak berpikir kayak gitu nggak bakalan jadi, ya kan? Nah akhirnya kan akad kan. Intinya kita deal sama Oke lah. kakak itu. Kita coba kan. Tapi dengan syarat-syarat yang agak rumit kan. Tapi akhirnya bisa dilewatin lah syarat itu. Deal lah kita beli di sini ya. Nah, setelah tinggal di sini, Tunggu dulu. Sebelum tinggal dulu lah. sebelum tinggal. Keadaan rumah kita pertama, jalanan untuk akses, kan depan rumah kita kan got ya, selokan kan. Untuk masuknya itu adalah cuman buat motor doang satu, bener ya? Nah, ke sini. Iya, untuk masuk ke rumahnya. Enggak. Udah enggak dong kalau kita. Kita itu inget nggak waktu kita udah akad kan masih diperbaikin terus masih Borneo, ada tukang-tukang kan. Itu cuman dia cuman ngasih sebelah sini sama sebelah sini, 2 doang yang buat motor, tengah-tengahnya kosong. Buat mobil itu sebenarnya cuman tengah-tengahnya nggak dipakai. Iya kan bahaya juga ntar bocah pada main sepeda gimana. Nah terus kita ngetes masuk ke rumah, belakangnya belum diinin kan, belum di ya kosong. Itu kita lah, berdua gitu. apa udah sama Om Bay itu? Kita berdua dulu deh kayaknya deh. Gue lupa kayaknya. Sama Om Bay. Kita sempet berdua dulu. Terus karena kita nggak punya duit lagi tambahan kan, kita bawa Om Bay. Cari pinjaman. Ada pinjaman tanah segar nih. Bang Om Bay Syariah kan tanpa riba. Terus akhirnya kita kata Om Bay juga setuju kan, yang belakang tembok aja. Kita deal tuh tembok sama depan di plester, cor sama sepiteng di kita niatnya digali. Ternyata sama dia dilebarin. Berapa coba lo inget harganya? 6 juta. Berarti kita DP 13.500.000 itu DP kita. Tambah 6 19.500.000. Nambah si bapak gemoy itu, dia minta duit, inget gak lo? Emang iya? Iya, gak minta duit sih, cuman kayak bahasanya kayak kan ini udah deal nih, ada nih sesuatu gitu-gitu. Kasih berapa kita? Gue pengen ngasih cepet, lo gak mau. Lo ngasih 300, tumben banget lo gak punya duit. 300 inget banget gue. Ngapain? Masa iya? Kan dia udah dapet fee, lagian lo ngapain sih? Udah dapet fee, dia kasih banyak-banyak. Tumben sih, biasanya kan lo pelit sama duit. Gue mikirnya gini. Lo bisa dapet fee juga dari pemberian kita. Dulu tuh kita kan mau cari rumah di tempatnya depan Prima tuh apa tuh? Apa sih namanya? Yang depan VGH 5. Pegasus Sensei ya. Tahu gue apa? Nah di situ kan kita nanya syarat kan, nggak boleh gajinya tinggi gitu kan, nggak boleh ini itu. Kan kita udah ngeri nih, udah jiper duluan nih, tolak nih takutnya karena gaji tinggi. Gaji kita kan nggak tinggi Pak, cuman lebih dikit doang dari yang kan kasus ini itu kan harus dibawa, harus UMR gitu. Cuman lebih dikit aja. Harus UMR, jadi harus sesuai, daripada ditolak nyapein dan ini ada yang mau nolong, ada yang gampangin lah, bisa nih mah Pak gampang. Ya udah, makanya gua berbaik hati. Ya udah, intinya udah lah tuh. Kan jadi kan 13,5 tambah 6 juta, 19,5 tambah 300. Anggaplah 220 tuh. Nggak mau gue, enak aja. 9.500.000, 19.500.000, 19.800.000. Ya kan? Terus udah kan enggak.
sama Pak Edi Masih kita banyak lagi. tunggu dulu, kita sama Pak Edi ngasih air tuh selang sekitar 2 jutaan deh tuh. Masih air. Kita bikin PDAM juga, emang nggak bayar. Berapa PDAM? Sekitar berapa ya? 900 apa berapa gitu. Emang iya nggak nyampe jutaan? Anggap aja sejuta lah ya. 19 juta 800, jadi 2800. 2800 Terus instalasi air. Karena kan emang nggak dibikin kan sama paralonnya. PT Borneo Property. Iya. Gitu. Tapi kan kita inget banget gue jasanya Pak Edi tuh 1 juta. Emang iya? Sama depan, iya. Sama yang depan itu nembok nembok depan. pagar yang mencong, dia kagak pakai kagak pakai apa underpass apa sih? Apa bypass? Apa sih namanya? Itu jalanan ya? Belum Apa sih namanya? underpass loh ya. Apa sih? Apa sih namanya? Coba terinfoin deh, kalau gue gak tahu deh. Waterpark. Itu waterpass. Ya Allah, underpass, saya kira jalanan. Bisa-bisanya pagar. Ya udahlah, udah yang namanya itu ntar juga kan gue hancurin lagi kan itu. Intinya adalah banyak ya. Banyak pokoknya. Banyak ya. Sekitar Itu juga belum kita kayak ngeberes-beresin tembok-tembok lah gitu lah. Ya spare kalau untuk biar agak nyaman 30-an ya. Untuk rumah sendiri nambah 30-an ya. Padahal kita nggak kelihatan gitu ya. Ya kalau Allah mah ada aja Iya, Pak. Allah baik banget sama gue. Dari dulu gue selalu digampangin. Amin. Makasih. Tapi intinya sih kalau rumah subsidi itu jangan berharap banyak ya. Jangan berharap banyak itu. Kalau emang mau yang gue nggak tahu sih apakah ada ya lagi yang masih daerah Bekasi atau dekat-dekat Jakarta yang speknya kalian harap ya lumayan lah gitu, kayak bata merah lah atau apalah. Gue rasa sih kayaknya udah sulit sih. Tapi kalau teman-teman mau cari rajin ya silahkan. Tapi kalau feeling gue sih itu udah sulit ya untuk mikirin kayak gitu-gituan. Jadi buat gue sih intinya adalah nggak usah mikirin ya, intinya adalah kalau kita dulu lokasi ini paling dekat sama Jakarta, terus masih jadi tempatin lah rumahnya ya, walaupun ya gitu lo jangan banyak ekspektasi banyak sih untuk masalah rumahnya, dan harus spare dana untuk teman-teman memperbaiki dikit-dikit lah ya. Belakang yang pasti sih, kalau belakang nggak ditutup atau dikit-dikit sih minimal ya itu dipatok lah tanah lu. Takutnya kejadian kayak temen gua Prima tuh ada, dia kan tanahnya dilebihin, beli tanah lebihan hook jadinya pojokan, itu dia nggak patok dari dulu tuh, akhirnya diambil tukang rumput. Bukan tukang rumput ya, bikin sawah dipatok sama sawah, akhirnya dia dapetnya cuma sedikit. Tapi kan bukannya udah balik Sedikit, seharusnya masih santai lagi. Kan sayang, minimal 60 cm manjang ke belakang kan gede juga. Betul. Makanya minimal ada dasar nih dipatok itu aja. Serumah-rumahnya klaster, kalaupun pertama kali tempatnya tetap ada aja sih ya kan perbaiki, apalagi rumah subsidi. Tapi untungnya ya tahun 2023 ini teman kita juga beli ya rumah subsidi di komplek kita yang sama nih di PGH 3. Dia itu hanya bayar DP 3 juta. 3 juta doang. Gila 3 juta, dan ternyata ada embel-embelnya pas mau akad itu kayak administrasi sih. Paling total 500-an nambah. Berarti sekitar 3.500.000 masih oke lah. Masih oke lah 3.500.000 per bulan. Per bulannya 1,3-an. 1,3 sampai 16 tahun. 16 tahun tuh hitung sendiri deh gitu ya. Terus flat lagi. Terus rumahnya juga udah mending ya daripada kita ya. Maksudnya tapi dia ada apa aja? Hanya 60 meter. Katanya cuma ya betul. Bangunan 22, kamar 1. Jadi sisanya tuh depan belakang tuh masih kosong. Masih kosong. Dia modelnya nih bukan 6x10 tapi 5x12. Jadi anggaplah kalau 72 kan 6x12 ya masih kelihatannya masih panjang lah. Cuman lebih nggak lebar aja, kecil, tapi tetap
worth it lah kalau segitu sih Mhm. kalau gue bilang. Terus dia itu dapat apa aja sekarang? Yang didapat itu speed tank udah ada serapan. Berarti nggak kayak kita zaman dulu ya, Enggak. cuma kotak doang ya. Nah, Oke. terus air sumurnya udah dibor, Kalau kita pure pakai pump ya, pure pakai pump kita dan nggak ada nggak ada lobang nggak bor ada lubang juga. bor juga. Oke, berarti dia sudah Oh, disediakan. udah enak banget. Oke. Terus listrik udah nyala. Kita Udah. dulu enggak. Kan Kita dulu listrik nyala udah ya. nyala tapi instalasinya tolol. Iya, kita rombak Tolol. semua serumah instalasi listrik kita rombak lagi. Sampai listriknya dibilang error. Kalau nggak ketahuan error nggak akan gue ganti. Ternyata kabelnya tipis-tipis. Kalau yang sekarang Kalau udah bagus sekarang ya. udah bagus, udah mendingan lah. Oke. Dan jalanannya pun udah dicor langsung. Jalanan depan rumah. Palingan yang dirapihin cuma halaman depan ya, kayaknya Halaman masih nggak depan terlalu masih rapi, sama belakang belum tutup. ditutup ya, gitu. Kalau instalasi listrik oke deh, dia udah tinggal masang-masang lampu aja. Kamar tapi sih yang cuman satu. Berarti kalau untuk urusan memperbaiki mah pelan-pelan kayak kita lah ya, gitu ya. Dapur kan memang pasti belum ada kan. Kalau paling cucian piring udah ada sih kayaknya. Ya nggak tahu kan, kita belum main ke rumahnya dia juga. Ya udah, pokoknya intinya ya lumayan lah ya. Jadi gimana pun rumah subsidi, buat kami sarannya tetap ada spare uang ya, gitu, untuk Wajib itu. bener-benerin. Ya kalau misalkan anggaplah rumah klaster gitu ya, dia DP-nya gede. Ya kalau kita DP-nya kecil, apalagi 3 juta udah dapat rumah, 3,5 juta dapat rumah Dari gitu. Bekasi. Dekat Dari Jakarta. Gitu kan. Terus di sekitarnya itu klaster tuh udah mahal semua. Betul. 400, 500 yang per bulannya 2,5. Dan teman-teman gue sebenarnya banyak di sini yang ngambil, tapi itu mereka di klaster semua. Ada yang per bulannya 3 juta, ada yang sampai 5 juta. Kalau buat bahkan yang sampai 9 juta kan. Nah iya kan, saudara lu ya. Misalnya lokasinya nggak jauh beda dari Lokasinya dari rumah VGA tuh cuman paling 1 kilo, nggak nyampe ya. Nah, balik lagi sih, kayak ya memang namanya rumah subsidi yang menentukan juga lingkungan ya, tetangga lah, ya udah wajar lah gitu. Ya kalau mau ngomongin tetangga nanti lah episode selanjutnya. Itu banyak lagi tuh ceritanya tuh. Tapi intinya nothing wrong, nggak ada yang terlalu gimana banget sama kita ya. Buat kami itu lebih kepada kayak ya tergantung personal masing-masing lah, gitu loh. Alhamdulillahnya kami bisa menempatkan diri, bisa membatasi diri, jadi orang lain juga sama-sama menghargai gitu. Betul. Nah, kalau nanti pengen tahu rumah subsidinya kayak gimana bentuknya nih, yang rumah yang gua tempatin sama bini gua sama anak-anak, nanti gua sepil lewat YouTube ya. Nanti gua kasih tahu. Tapi yang pasti nih, kalau buat gua nih rumahnya udah mendingan banget sih dibanding dulu sih ya. Depan mendingannya kita segini ya, nggak zaman dulu. Ya, dulu parah. Ya tapi yang penting punya rumah lah, masih nyaman lah, masih anak-anak gue udah tidurnya misah sekarang kan. Masa mau empet-empetan? Kalau misalnya gue masih empet-empetan gimana gue cara begitunya? Pusing kepala gue. Setiap mau tidur harus ini dulu, nanti lah kita ngobrol-ngobrol lagi. Untuk teman-teman yang budgetnya terbatas, kami sih menyarankan adalah untuk rajin-rajin nyari rumah. Kalau bisa beli klaster, alhamdulillah. Tapi kalau emang budgetnya memang harus subsidi, ya diperhatikan. Kalau bagi kami prioritasnya adalah lokasi, bukan cuma sekedar kualitas bangunan gitu ya. Balik lagi, menurut kami lokasi perumahan kami ini adalah yang paling dekat dari Bekasi. Dari Jakarta. Dari Jakarta, betul. Pun di sekitar ketika kami keluar komplek, itu semua istrinya udah klaster gitu. Kacau. Udah penuh. Walaupun masih berdebu ya. Masih parah karena masih banyak pembangunan. Jalan-jalan pun masih banyak cor-coran. Betul. Jadi teman-teman memang harus rajin-rajin dan menentukan skala prioritas. Kalau betul saya dulu bangunannya, ya kayaknya kalau yang dekat-dekat sih agak sulit ya. Sama
sering-sering rajin tanya ke developer, karena bisa jadi kayak teman kita nih yang baru beli di sini dapat DP-nya kecil banget, cuma tiga setengah Biasanya tuh juta. kalau mau dapat DP kecil itu di akhir-akhir tahun. Kalau di awal tahun dia biasanya udah harga baru. Sebelum temen ini ngambil di sini tuh, itu kan di Februari, di Desember itu hanya 1 juta. Lebih murah lagi ya. Karena itu mungkin akhir tahun, jadi diskonnya gede-gedean, ngabisin stok gitu. Yes, pokoknya rajin-rajin deh, karena bisa aja teman-teman 1 juta ngeluarin DP 1 juta atau ngeluarin DP 3,5 juta udah punya rumah ya. Tapi gitu. kebanyakan orang yang belagu sih. Kalau gue banyak nawarin juga ke teman-teman gue yang lain, tapi mereka tuh kayaknya tuh jauh. Ya mungkin itu kali Iya. yang belum jadi skala prioritas. Tapi kalau teman-teman memang sudah niat banget, Pasti jadi. pasti kan jadi. Dan buat aku sih adalah kalau emang niat ya silahkan balik lagi ya, tentuin skala prioritas teman-teman, tentuin berapa budget teman-teman, dan intinya adalah segimanapun uang subsidi pasti tidak akan pernah memuaskan. Maksudnya akan ada yang Akan ada yang teman-teman diperbaiki. perbaiki. Jadi ada budget spare untuk teman-teman perbaiki. Oke? Wajib itu. Oke, berarti nanti lanjut lagi Ya, episode gue udah ngantuk. 2 nih. Kayaknya kita udah ngantuk nih, udah harus tidur lagi besok, lanjut lagi beraktivitas. Jadi obrolan kita di sebelum tidur sampai sini dulu ya. Lanjut besok deh episode 2 nih. Kita obrolin tetangga, gimana serunya ya. Wah, ini seru banget ya pokoknya nih. Nanti bisa kita lanjut ya. Udah, bye.